Perkenalkan, nama saya Desi Widiawati. NIM saya 1910416837. Dari kelas A1 Manajemen Pagi, jurusan Ekonomi Manajemen. Hari tanggal Kamis 15 Juli 2021. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS untuk pada hari Kamis, yaitu nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Jawab, ya, karena memenuhi ketentuan mata kuliah yang harus diambil dalam semester 4. Mata kuliah analisis lingkungan bisnis juga mengajarkan cara kita berbisnis dari berbagai lingkungan yang kita hadapi sehingga dapat menyesuaikan lingkungan. Selanjutnya, nomor 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Yaitu ada 14 kali pertemuan. Nomor 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Apa manfaat saudara mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawab, yang saya lakukan adalah melihat materi yang diberikan di dalam buku ALB atau analisis lingkungan bisnis. Kurang jelas, saya bisa mencarinya di Google atau di YouTube untuk lebih mudah dimengerti. Nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawab, tugas terstruktur saya yaitu 1. Bab 4 politik privat dan tekanan sosial. 2. Bab 5 manajemen krisis. 3. Bab 7 strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Selanjutnya nomor 5. Jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan tersebut? Apa manfaat Anda memperoleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawab. Yang pertama, buku analisis lingkungan bisnis berjumlah 15 bab yang terdiri dari 640 halaman. Di dalam buku tersebut, terdapat banyak link YouTube dari kalangan YouTuber. Buku ALB ditulis oleh Adi Mursalin SEMM. Yang kedua, pada tahun 2021. Yang ketiga, ada 640 halaman. Yang keempat, ada 15 bab yang terdapat dalam analisis lingkungan bisnis, yaitu yang terdiri dari bab 1 analisis lingkungan bisnis, bab 2 lingkungan pasar dan bukan pasar, bab 3 strategi terintegrasi, bab 4 media berita dan isu bukan pasar, bab 5 politik privat dan tekanan sosial, bab 6 manajemen krisis, bab 7 mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Bab 8, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Bab 9, menetapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Bab 10, antirus yang terdiri dari ekonomi, hukum, dan politik. Nomor 6, bagaimanakah kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawab, karena saya banyak sekali yang saya pelajari dari mata kuliah ini, jadinya saya mengetahui dan menganalisis lingkungan bisnis di sekitar saya. Media yang digunakan
dari dosen saya, yaitu dari WhatsApp, Meet, Google Classroom, dan lain-lainnya. Selanjutnya soal bagian B. 1. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jawab. Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi. Selanjutnya, sifat manajemen krisis adalah merugikan karena dapat berpengaruh besar bagi organisasi atau masyarakat yang sedang mengalami krisis. Penyebab utama dari krisis ini adalah perencanaan atau implementasi strategi bisnis yang keliru atau tidak tepat yang dilakukan oleh manajemen. Selanjutnya nomor 2, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawab. 1. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran. Dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Dan prekursor penting untuk melakukan adalah penilaian risiko internal atau eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Yang kedua, kesiapan. Bagian terpenting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Yang ketiga, analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Tanggapan, respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, publik, dan pemerintah. Yang kelima, komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respon krisis karena krisis sering berkembang dengan cepat. Informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi, serta rumor bisa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya, penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik serta lebih luas. Yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelas bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Jawab. Menggunakan strategi non-pasar yang tersedia untuk perusahaan sama dengan yang tersedia untuk berkelompok kepentingan lain, tetapi kesesuaian dan efektivitasnya dapat berbeda. Aktivis sering mengandalkan kampanye profil tinggi atau menarik perhatian media dalam publik. Strategi semacam ini jarang efektif untuk bisnis dan jika dilakukan dapat melibatkan perusahaan dalam konferensi yang sangat terlihat dan membatasi kemampuannya untuk bertindak atas masalah lainnya. Contohnya, penggunaan industri bioteknologi pertanian, isu non-pasarnya adalah kebijakan peraturan tentang tanaman buatan dan makanan hewani serta reaksi publik untuk produk tersebut. Kepentingan meliputi individu dan kelompok dengan preferensi kepentingan tertentu. Misalnya pemegang saham kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian. Kelompok kepentingan dan aktivis peduli masalah bioteknologi dan publik, institusi termasuk institusi pemerintah seperti legislatif dan badan pengatur serta lembaga swadaya masyarakat seperti media, berita, dan sentimen publik. Badan Perlindungan Lingkungan, Departemen Pertanian, Administrasi Makanan dan Obat, dan Kongres adalah lembaga publik utama dalam hal ini. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Jawab.
Strategi non-pasar adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan. Dalam perekonomian generik, strategi berisi 3 strategi yang berbeda, yaitu 1. Leadership, peningkatan laba dengan cara menurunkan biaya sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah tetapi menghasilkan laba untuk kita. Pengurangan biaya melalui economies of scale, modifikasi official chain, lean manufacturing. Hal yang perlu diingat dalam strategi ini adalah bagaimana bisnis kita menjadi lowest cost product among the competitor, memiliki harga produk yang paling murah dibanding pesaing. Akan tetapi, hal ini juga mengakibatkan bisnis kita terancam jika ada kompetitor yang memiliki cara yang lebih efisien dan efektif dari kita. 2. Differentiation. Riset dan inovasi haruslah menjadi fokus utama mampu membuat produk atau jasa berkualitas tinggi, memperhatikan fitur dari produk atau jasa, layanan pelanggan atau pelayanan maksimal, sales dan marketing supaya target pasar menyadari manfaat dari produk yang kita tawarkan, memperhatikan reputasi dari brand kita dan produk dari brand itu sendiri. Dalam strategi ini kita harus terus-menerus mengembangkan produk kita untuk dapat terus bersaing, atau kita akan kalah bersaing dengan pesaing mampu membuat diferensiasi produk yang lebih baik dari kita. Selanjutnya 3. Fokus pada niche market atau pesan yang sangat khusus, memberikan servis pada barang atau jasa yang unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari customer. Dalam strategi ini, yang paling penting adalah membangun brand loyalty pada customer dan tetaplah fokus pada niche market, karena jika kita memiliki produk yang terlalu umum, maka kemungkinan kita akan kalah bersaing. Dengan produk yang mengedepankan cost leadership, yaitu harga murah, atau differentiation atau unik. Selanjutnya nomor 5. Dari bab 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis, dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawab. Melakukan lobby. Lobby adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasi nasional. Lobby adalah komunikasi strategi dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif, anggota kongres, atau badan legislatif, negara bagian, staf mereka, dan staf komite. Contoh percakapan lobi bisnis antara pelaku bisnis perusahaan kelapa sawit dengan tokoh masyarakat atau LSM yang sudah dikenal dalam hal upaya pembebasan lahan dengan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan melobi tokoh masyarakat untuk dapat memberikan persetujuan hak guna tanah kepada mereka, karena tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam setiap keputusan di suatu desa. Misalnya, contoh lain adalah lobi pihak humas perusahaan kepada kalangan jurnalis, wartawan, reporter, redaktur, yang berpengaruh dalam memiliki kekuatan untuk membentuk opini. Dalam menghasilkan pemberitaan yang positif terhadap perusahaan sehingga bisa meningkatkan brand dan menjadi promosi yang efektif untuk target konsumen. Selanjutnya nomor 6. Peran pemerintah dalam bisnis. Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jawab. Peran pemerintah sebagai fasilitator atau memfasilitasi untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan atau UMKM. Ia termasuk lingkungan pasar karena pemerintah adalah fasilitator, contohnya memberikan izin produk atau BPOM pada kemasan bahwa produk sudah layak untuk diperjualkan atau dikonsumsi. Selain itu, contoh lainnya adalah adanya surat izin produk luar negeri masuk ke Indonesia, dan lain-lain. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis.
Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa masing-masing. Dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Jawab video bagian A, yaitu terdiri dari lingkungan pemasaran, makna dalam video supaya dapat mempelajari lingkungan pasar, teori yang dijelaskan dalam video yaitu 1. Termasuk dalam efek lingkungan pasar, 2. Efek lingkungan bukan pasar, 3. Faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi, 4. Unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, wawasan yang saya dapat dari video tersebut yaitu tata cara usaha dan supaya saya bisa menerapkan ke depannya. Video bagian B, yaitu judulnya Dampak COVID-19, Ekonomi Rakyat Indonesia minus 5,32%. Makna dalam video tersebut, COVID-19 sangat berdampak buat perekonomian di Indonesia. Teori yang dijelaskan dalam video pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19. Wawasan yang saya peroleh bagaimana mengatasi perekonomian yang sedang menurun di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat atau kosakata yang kurang jelas, yang sulit dipahami. Mohon maaf, terima kasih.